warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Alternatif pada siang hari ini kita kembali kehadiran narasumber yang luar biasa, seorang tokoh masyarakat yang saat ini menjadi pemimpin dalam kerukunan masyarakat Imadompu yang baru terpilih minggu lalu sebagai ketua kerukunan yang saya sampaikan tadi. Beliau dipercaya untuk menahkodai organisasi kerukunan ini sampai tahun 2029. Kali ini kita perkenalkan saja beliau, Pak Ramli. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Senang bisa berbincang dengan Pak Ramli pada kesempatan hari ini. Beliau merupakan tokoh yang sangat dihormati di masyarakat Imadompu di Kabupaten Kutai Kartanegara. Beliau punya visi besar untuk kemudian membangun kerukunan ini dan berkontribusi untuk masyarakat. Barangkali sebelum masuk pada poin program dan apa yang mau Pak Ramli wujudkan ke depan untuk kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Imadompu di Kabupaten Kutai Kartanegara, terlebih dahulu kami minta dari Bapak untuk menceritakan tentang latar belakang Bapak gitu. Barangkali ini bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat Bima khususnya dan umumnya masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara dan Provinsi Kalimantan Timur, bahkan mungkin masyarakat Indonesia, untuk mengambil inspirasi dari apa yang Pak Ramli jalani selama ini. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Yang pertama-tama, saya adalah seorang anak petani yang datang merantau di Kalimantan Timur tahun 89, kemudian sampai di Kalimantan Timur, khususnya di Balikpapan. Saya bekerja sebagai kuli bangunan. Alhamdulillah pada tahun 1991 ada pendaftaran sebagai anggota TNI. Pada saat itu, padahal pada saat itu saya tidak ada niat untuk cita-cita lah untuk menjadi seorang anggota TNI. Tetapi muncullah pada saat itu saya melihat ada pengumuman dari Angkatan Darat bahwa itu ada pembukaan calon Tamtama. Kemudian saya memberanikan diri dan mencoba untuk mendaftarkan diri menjadi anggota TNI pada saat itu 1991. Nah, pada saat itu alhamdulillah kami tes, tidak ada halangan apapun dalam tes, semuanya kami laksanakan, tidak ada hambatan, berjalan dengan lancar sampai dengan tanggal 27 bulan 10 tahun 90 jam 5 sore di agenda Mulu Arman, dulu masih Tanjung Pura, kami dinyatakan lulus menjadi calon Tamtama TNI Angkatan Darat. Sejumlah 75 orang yang diterima pada saat itu. Yang daftarnya sekitar 200-an orang, tapi yang diterima pada saat itu tahun 90 itu hanya 75 orang. Nah, kemudian kami melaksanakan pendidikan Tamtama di Manggar, Balikpapan. Selama pembentukan 4 bulan ditambah sertaid 3 bulan menjadi 7 bulan. Setelah pendidikan tersebut selama 7 bulan, kami ditempatkan di Batalion 611 di Samarinda untuk melaksanakan dinas pertama kami sampai dengan tahun 2002
kami dinas di Batalion 11. Setelah itu kami pindah ke Korem. Di Korem selama 6 tahun, 2022 sampai 2008. Kemudian 2008 sampai dengan saat ini kami masih bertugas di Kodim 096 Tenggarong. Kemudian pengalaman tugas kami, operasi kami tahun 93 pernah melaksanakan tugas operasi Saroja di Timur-Timur 93-94. Dan saat ini kami alhamdulillah dipercaya oleh komandan kami dan di 0906 kami menjabat sebagai dan Ramil Muarakaman. Terkait masalah kerukunan Bima Dompu, yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Bima Dompu yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah mempercayakan kepada saya untuk menakodai kerukunan masyarakat Bima Dompu di Kabupaten Kartanegara. Terkait program yang akan kami laksanakan untuk kemajuan kerukunan ini, saya terus terang akan mengikuti keinginan masyarakat saya. Keinginan masyarakat saya apa sih tujuan dan programnya? Saya akan turun ke masing-masing wilayah atau ke kecamatan pada saat saya sebagai paparan saya kemarin menyampaikan untuk segera membentuk kerukunan atau kepanitiaan atau di wilayahnya masing-masing sehingga bisa mendata semua warga kita yang ada di situ. Adapun yang pertama kami mikirkan untuk membentukkan kerukunan ini, yang pertama kami ingin membantu warga Bima Dompu yang ada di Kabupaten Kartanegara, karena selama ini saya melihat warga kita ini masih banyak kesusahan di dalam, yang pertama mencari pekerjaan, kemudian ada warga kita yang datang merantau di sini tidak mempunyai keluarga, tidak mempunyai tempat yang untuk bernaung sementara sambil mencari pekerjaan. Nah, itulah tujuan utama kami membentuk di dalam kerukunan ini untuk membantu warga Bima yang ada di Kabupaten Kartanegara. Harapan saya dengan dipercayakan kepada saya selaku ketua kerukunan Bima Dompu yang ada di Kabupaten Kartanegara, harapan saya kepada seluruh warga saya, mari kita bersatu, mari kita bersama-sama untuk membantu sesama, terutama warga Bima Dompu yang ada di Kabupaten Kartanegara. Siapa tahu ada warga yang membutuhkan bantuan dari kita. Oleh karena itu, saya mengharapkan ke depan yang saya mimpin atau saya nakodai ini bisa melaksanakan atau membantu masyarakat yang mungkin kena musibah atau yang kesusahan, anak-anak yang baru datang untuk susah cari pekerjaan, mungkin dengan adanya perkumpulan ini mungkin bisa untuk membantu memberikan informasi terkait pekerjaan. Itu harapan saya. Pada intinya dalam kerukunan ini saya mengajak kepada warga Bima Dompu, mari kita bersatu. Jangan memandang orang itu orang kaya, orang itu kita sama. Ya. Kalau saya pribadi, siapapun itu adalah warga saya. Dan mari kita sama-sama membangun Kartanegara bersama pemerintah negara untuk membantu pembangunan negara. Dengan adanya perkumpulan ini, kita sama-sama sinergi dengan pemerintah daerah untuk membangun dan menjaga ketertiban dan keamanan di Kabupaten Kartanegara. Itu yang harapan saya ke depan. Baik Pak, menarik sekali yang Bapak sampaikan tadi. Saya tertarik untuk menggali lebih jauh terkait flashback kedua orang tua kita yang menjadi petani itu. Oh iya. Mungkin perlu disampaikan lebih detail
nama desanya, asal usulnya, kemudian nama orang tuanya ini, dan latar belakang mereka ini apa, petani apa gitu. Oke, terima kasih. Saya dilahirkan di Kota Bima, yaitu di Kecamatan Sape, Desa Parengina, tahun 1968. Ya, sebagai anak petani bawang merah pada saat itu. Kalau kami sekolah apa segala macam itu, pulang sekolah pasti kalau di tempat kita itu kan pulang sekolah membantu orang tua menyiram bawang, ya. Kadang-kadang hari Minggu tidak suka pas libur kita membersihkan bawang, rumput-rumput di bawang itu. Itu selama saya mulai dari bisa bekerja, mulai dari SD sampai dengan saya merantau, saya selalu membantu orang tua saya. Karena kenapa? Hasil kami sebagai orang petani, orang yang tidak mampu, ya mau apalagi kita hasilnya untuk kehidupan sehari-hari itu dari hasil petani bawang. Iya Pak, nama orang tuanya, kemudian kita anak keberapa dan saudara-saudaranya ada berapa orang? Oke, untuk papa saya namanya Mansur, almarhum sudah. Kemudian ibu kandung saya Mariamah sudah almarhum juga. Kemudian saya anak kedua dari dua bersaudara. Dua bersaudara. Kemudian kakak saya yang pertama sudah almarhum. Nah, kebetulan tinggal saya sendiri. Semua orang tua saya sudah meninggal. Kemudian saudara saya yang pertama sudah meninggal. Saudaranya namanya siapa? Saudara saya namanya Nasruddin. Beliau kemarin tinggal di Sapi juga, Sapi Parengina, bersama anaknya. Alhamdulillah kemarin sudah menjadi anggota TNI. Sekarang sudah berdinas di Bandung. Berarti berdua aja Pak ya anaknya? Ya, saudara ya? Saudara berdua karena orang tua ibu saya meninggal pada saat umur saya 5 bulan. Ya. Informasi dari saudara-saudara orang tua saya. Ada pengaruh dari orang tua ya kemudian memilih menjadi TNI itu Pak? Kalau pengaruhnya tidak ada. Terinspirasi dari Terinspirasinya itu karena pada tahun 1990 di Balikpapan itu kan kita bekerja di kuli bangunan itu kan sangat-sangat susah. Mengharapkan itu kan dulu itu kan ya uang 1.000 itu sangat berharga pada saat itu. Kita untuk bisa hidup di kampung atau di perantauan pada saat itu. Tetapi saya punya tekad dengan latar belakang saya sebagai seorang tamatan SMA. Tapi saya tidak akan mundur tamatan SMA. Saya bagaimanapun saya bisa hidup di perantauan asalkan saya tidak berbuat neko-neko atau tidak melanggar hukum. Ya, saya melaksanakan kegiatan sesuai dengan ajaran agama yang saya anut. Dari orang tua sendiri memang petani, berarti inspirasi dari ada keinginan untuk meningkatkan taraf hidup ini Pak ya? Ya, itu pasti. Saya sudah bercita-cita sebagai seorang anak petani. Saya keluar dari kampung untuk merantau. Saya ingin menunjukkan kepada orang tua saya bahwa saya bisa untuk melaksanakan perubahan di dalam kehidupan. Minimal saya bisa membantu orang tua saya sebagai petani untuk membantu hari-harinya dengan apapun yang saya dapat, yang penting halal, itu mungkin saya bisa bantu di situ. Nah, terkait dengan saya ikut TNI itu sebenarnya orang tua saya tidak tahu. Tidak tahu. Dia tahunya setelah saya sudah dilantik menjadi anggota TNI. Karena saya tidak mau menyusahkan orang tua saya, mengaparkan orang tua saya, untuk saya harus begitu. Karena kenapa? Saya punya pikiran apabila saya berhasil baru saya informasikan. Gimana respon orang tua pada saat itu yang pas tahu? Ya, yang namanya orang kampung itu kan, kalau sudah anaknya berhasil pasti
sampai nangis. Saking senangnya, saking bahagia. Gitu. Di TNI apa tantangannya pada saat masuk dan apa yang kita lakukan pada saat mendaftarkan diri itu sehingga bisa lolos? Ya, karena namanya orang anak petani ini kan disuruh lari, kita sudah biasa lari di kampung. Suruh push up sudah biasa. Fisik kita ini namanya orang kampung naik turun gunung ini sudah makan hari-hari. Sebagai orang Bima itu pasti kalau masalah fisik pasti. Itulah yang diutamakan oleh TNI Angkatan Darat, sehat dan fisiknya kuat. Nah, pada saat yang dites oleh Angkatan Darat itu semua yang saya laksanakan itu saya ngikutin sesuai dengan prosedur, sesuai dengan arahan yang saya laksanakan. Alhamdulillah saya tidak ada halangan pada saat itu. Karena semua persyaratan-persyaratan itu ada pada diri saya. Hanya kekuatan itu yang nggak ada seperti sentilan pakai uang nih gitu, nggak ada. Itu kalau bahasa itu kalau di TNI itu tidak ada menggunakan uang. Karena TNI itu semuanya gratis. Yang penting kita ada kemauan. Apabila kita ada tiga ini yang apabila ada mempunyai cita-cita. Ini kesempatan, persiapan, dan doa. Ini kesempatan ini berarti kan kita ada kesempatan dari TNI untuk membuka lowongan, berarti kan sudah kesempatan ada. Nah, baru masuk ke persiapan. Persiapan untuk melaksanakan kegiatan tes itu apa aja yang harus kita siapkan? Semuanya harus ada. Mulai dari kesehatan kita, fisik kita, apa-apa harus kita bina. Kita bina semuanya. Baik itu akademik semuanya harus kita mempersiapkan diri untuk melaksanakan tes selanjutnya. Kalau itu semua sudah kita laksanakan, itulah kita itu tidak ada TNI itu untuk makan uang untuk masuk tentara. Kalau kita sudah siap sekaligus, kalau sudah kita dua itu kesiapan itu sudah kita laksanakan sebaik-baiknya, tinggal nasib kita berdoa kepada Allah, apakah nasib kita ada di situ atau tidak. Itu aja. Itu kalau masalah uang itu tidak ada. Kalau TNI itu murni tidak ada biaya karena itu mulai dari pendaftaran sudah dibiayai oleh pemerintah. Kalau pada saat kan masuk TNI pasti setelah selesai SMA, Pak, gitu ya? Ya. Sekolahnya dulu waktu SD, SMP sama SMA di mana, Pak? Ya. Kalau di waktu zaman saya dulu itu tamatan SD itu masih bisa ikut. Tantaman. Masih bisa ikut. SD, SMP, SMA. Nah, kebetulan pada saat itu saya sekolah SD-nya ada di Bima, di Desa Parangina, Kecamatan Sape. Kemudian SMP-nya masih di sekitar situ, di Sape juga. Kemudian SMA-nya saya sekolah di Bima, Kota Bima, di SMA Yayasan Islam, di depan SMA 1 Bima. Nah, itu sekolah saya dulu, saya tamat tahun 88-89 di SMA Yayasan Islam. Pak, di kampung kita petani kan, lingkungan di Desa Parangina itu gimana sih sehingga bisa mendukung kita kuat secara fisik dan bisa lolos sebagai TNI, dan apa kebiasaan kita dulu di masa kecil? Ya, kebiasaan saya di masa kecil itu yang pertama itu karena kita ini kan jalan kaki, mau ke kebun itu kan jalan kaki, mau sekolah itu jalan kaki, namanya kita kan orang tidak mampu. Sekolah saya itu SMP itu hampir 10 kilo dari rumah ke sekolahan. Ya, saya Desa Parangina sampai ada di Kecamatan Naru, Desa Naru namanya itu, saya jalan kaki selama 3 tahun di SMP itu karena kami itu orang tidak mampu, tidak punya kendaraan. Nah, kami pagi pulang sekolah kami tidak ada mau naik kendaraan, saya selalu jalan kaki. Baik itu ke sekolahan maupun untuk ke kebun itu selalu kita gunakan jalan kaki.
maupun untuk ke ladang ke gunung itu ya jalan kaki, kadang-kadang lari naik gunung itu kita sudah biasakan untuk fisik di situ. Itu yang bikin kita kuat secara fisik dan sehat gitu ya. Oh ya Pak, di TNI kita mengawali karirnya dan meniti karir sampai bisa jadi Dan Ramil itu gimana? Ya, yang pertama saya berterima kasih kepada TNI Angkatan Darat yang telah memberikan kepercayaan kepada kami sehingga kami meniti karir sampai dengan detik ini, terutama kepada Dandim 996 TKN Negara telah mempercayakan kepada kami untuk menjabat dan Ramil kami. Oh ya Pak, saya tertarik tadi di operasi Seroja. Berapa lama dan apa yang kita lakukan dulu di operasi Seroja itu? Ya, kami berangkat timur-timur tahun 93 selama 1 tahun, kemudian kembali tahun 1994. Di sana ada tim mobil yang tim itu pasukan yang bergerak di hutan. Pasukan elit. Di tempat kami ada beberapa bagian, ada pasukan tempur itu yang selalu bergerak aktif atau setiap siang malam hujan panas itu selalu ada di hutan. Kemudian ada juga yang tinggal di pos, tinggal di pos untuk menjaga wilayah di perkampungan itu atau bersama-sama membantu warga yang ada di sekitar situ. Nah, kebetulan saya masih pangkat Prada pada saat itu tahun 93. Nah, saya di Timur-Timur sebagai ajudan komandan kompi. Ajudan komandan kompi, dimanapun apapun yang dilakukan oleh komandan kompi, ya saya selalu ikut beliau, selalu mendampingi beliau kemanapun, mau ke hutan, mau istirahat kemanapun, saya ada di situ. Sempat diserang orang? Ya, kalau tempat kami kemarin itu ada di wilayah timur, yaitu wilayah desa Darate. Di situ ada pasukan kami, pasukan itu ada pernah diserang di pinggir laut pada saat patroli, sehingga ada anggota teman rekan kami pada saat itu sempat kena pecahan peluru atau batu karena dia berlindung di batu pada saat itu, sehingga melaksanakan perawatan. Alhamdulillah sampai dengan detik ini beliau masih hidup. Kemudian pulang di situ baru kita bangun lagi karir di sini Pak ya, di Kaltim ya. Ya, setelah itu kami tahun 94 pulang kembali lagi ke Batalion 611. Rekan-rekan kami yang dikirim ke Timur-Timur dan berangkatnya 747 kalau salah dulu, satu batalion itu semuanya berangkatnya untuk kembalinya di pasukan yang ada di Timur-Timur, pasukan Awang-Long. Pak, tantangannya sebagai anggota TNI AD itu kemudian hal-hal yang membuat kita tetap bertahan. Oh, saya mau buat sesuatu di TNI, apa sih gitu sehingga bisa bertahan selama puluhan tahun gitu kan di TNI. Ya, begini, karena TNI ini saya bisa kayak gini karena dari TNI Angkatan tempat saya. Kalau saya tidak jadi anggota ini, belum tentu hidup saya seperti ini. Ya. Makanya saya selalu bersyukur untuk menjadi seorang TNI sampai dengan saya seorang pangkat Prada bisa menjadi Dan Ramil. Ya, itu sangat-sangat bersyukur, sangat-sangat bersyukur. Karena prinsip saya melaksanakan tugas itu sesuai dengan arahan dan perintah pimpinan. Saya tidak pernah melaksanakan kegiatan atau perintah itu di luar dari perintah pimpinan. Itulah yang saya lakukan mulai saya pangkat Prada sampai dengan saya pangkat perwira kayak gini jadi Dan Ramil. Saya tidak pernah melaksanakan di luar ketentuan TNI. Di selama jadi Dan Ramil,
tahun 2020 ya, jadi dendam 2022. 2022. Nah, di Kecamatan Muara Kamang selama 2 tahun itu apa yang kita lakukan di sana? Ya, kita kegiatan di sana selain melaksanakan kegiatan program yang diberikan oleh Angkatan Darat, ya, kita selalu bersama-sama dengan masyarakat, terutama Muspika, untuk membangun Kecamatan Muara Kamang. Terutama yang saat ini yang kami laksanakan itu adalah bersinergi dengan stakeholder yang ada di kecamatan untuk membantu di dalam ketahanan pangan. Karena program sekarang itu pemerintah itu bagaimana kita menciptakan ketahanan pangan di wilayah masing-masing. Kemudian program-program yang diberikan oleh TNI kepada kita, terutama saya di Muara Kamang, selama kami jabat dan kami Muara yang pertama kami masuk, kami dipercaya oleh pimpinan dan DIM untuk mengadakan kegiatan PMMD di Muara Kamang, yaitu Kecamatan Pancajaya. Di Desa Pancajaya. Ya, pada tahun 2022. Sudah terbangun program itu, sekarang sudah memberikan, sudah menghasilkan, Pak? Sudah. Semua apa yang kami laksanakan di sana itu sesuai dengan permintaan masyarakat, keinginan masyarakat. Karena di sana kita membangun jembatan untuk pertanian, kemudian membuka jalan pertanian atau usaha tani, ya, kemudian kita melaksanakan normalisasi sungai untuk membantu petani, kemudian kita membangun sumur bor untuk pertanian yang bisa, pokoknya sesuai dengan anjuran dari pemerintah daerah dan TNI Angkatan Darat yang kita lakukan. Alhamdulillah dari penilaian masyarakat khususnya di Muara Kamang dan tempat kami itu adalah sangat persepsi terkait dengan kegiatan PMMD yang dilaksanakan oleh TNI khususnya Kodim 09 Tenggara. Karena sesuai dengan programnya Bapak juga itu yang diberikan kepada Kodim untuk membantu segera melaksanakan kegiatan ketahanan pangan dengan membuka jalan usaha tani sehingga pada saat masyarakat melaksanakan panen hasil yang dulunya mikul, sekarang sudah bisa akses untuk masuk mobil untuk mengangkut hasil tanaman. Program ini akan terus dijalankan dan dikembangkan, dan apa yang mau kita lakukan di program pengembangan pertanian di Kecamatan Muara Kamang ke depan? Ya, kita ini kan sudah, kalau kemarin itu kan sudah dilaksanakan kegiatan PMMD dan karya bakti di Desa Muara Kamang. Nanti sesuai dengan program Bapak Bupati, nanti kan kita lihat untuk ketahanan pangan daerah mana yang belum tersentuh, sentuh atau betul-betul menginginkan pengairan, kemudian jalan usaha tani, kemudian bangun jembatan, itu nanti akan ada disusun oleh Komandan Kodim melalui para pasiternya untuk mengajukan ke para Bapak Bupati bahwa daerah ini perlu ada bantuan untuk membangun sarana dan prasarana untuk hasil panen misalnya. Barangkali Pak, saya tertarik nih di bidang pertanian, nanti kita wawancara khusus terkait itu Pak, pengembangan pertanian di Kecamatan Muara Kamang yang kita lakukan, dan kita bisa lihat secara langsung nanti. Apa Pak, nilai-nilai positif yang kita dapatkan di TNI sehingga bisa mempengaruhi kehidupan kita, dan ini nilai TNI itu yang kemudian bisa diikuti oleh masyarakat. Ya, begini. Saya ini kan masuk tentara itu kan gajinya pertama masuk jadi perwira kan hanya 34.000 kalau nggak salah. 34.000. Iya. 34.000 itu sangat luar biasa. Sisa 1.000-2.000 itu bisa jalan 1 minggu kita untuk keluar jalan-jalan di luar dah. Karena pada saat itu kan masih kita. Karena kita masih bisa belanja 100 rupiah, 50 rupiah untuk beli jajan pada saat itu. Nah, alhamdulillah sampai dengan saat ini saya ini
sudah lebih dari cukup gaji yang diberikan oleh pemerintah, terutama TNI Angkatan Darat kepada kami. Sudah sangat luar biasa. Makanya mudah-mudahan panjang umur saya bisa kayak gini karena TNI Angkatan Darat. Ada nilai-nilai kayak kejujuran, kesederhanaan, dan berarti itu yang ditanamkan di TNI ya? Iya. Keberanian gitu. Kalau yang utama itu kita itu di TNI ini kan semua ini kan sudah diatur. Ya. Kalau kita melaksanakan seluruh perintah pimpinan, seluruh yang diatur oleh TNI Angkatan Darat, insya Allah kita sukses. Tetapi kalau kita melanggar sesuai dengan aturan karena kita TNI ini, saya kira selalu diatur. Kalau kita sudah melaksanakan sesuai dengan perintah pimpinan, insya Allah diikutin semua nih, mulai dari karir, jabatan, apa segalanya pasti ikutin semua. Ya. Karena itu sekarang sampai dengan detik ini saya tidak pernah membuat pelanggaran. Apalagi masalah hukum untuk melanggar di TNI saya tidak pernah. Sudah 33 tahun saya dinas ini, alhamdulillah saya tidak pernah melaksanakan pelanggaran di dalam dinas kami. Bisa begitu apa pengaruh dari pimpinan atau memang nilai seperti karakter pribadi gitu? Ya, selain dari pimpinan kita diajarkan disiplin. Saya juga memikirkan saya sebagai anak petani, apabila saya melanggar, pasti akan berpengaruh dengan karir dan pekerjaan saya. Ya. Karena saya memikirkan keluarga saya di kampung sebagai anak petani, karena saya ini adalah seorang satu-satunya yang desa saya baru yang ketiga orang yang menjadi tentara TNI. Saya itu adalah suatu kebanggaan. Makanya saya selalu menjaga perintah pimpinan harus saya laksanakan, perintah Angkatan Darat harus saya laksanakan. Tidak akan saya mengkhianati perintah pimpinan saya. Begitu juga saya tidak mau mengecewakan keluarga saya. Apa ajaran yang paling membekas dari kedua orang tua kita sehingga mempengaruhi karir dan kehidupan kita saat ini? Ya, kalau di bahasa Bima itu kita turun dari rumah itu pasti ada pesan dari orang tua. Kalau bahasa Bima itu majalah bodahi. Majalah bodahi. Itulah yang saya tanamkan di tempat saya bekerja. Saya malu dengan berbuat pelanggaran. Dan saya harus takut dalam segala sesuatu yang melanggar norma-norma kehidupan sesuai dengan ajaran agama yang saya punya. Itu yang saya jaga. Karena majalah bodahi itu yang diberikan oleh orang tua kita keluar dari rumah itu, itulah yang saya tanam sekarang. Saya konkretnya majalah bodahi itu gimana, Pak? Iya, majalah bodahi itu kan kalau maja itu kan kita harus malu. Iya. Malu dalam segala hal kita berbuat yang neko-neko. Ya. Tuh. Kemudian kalau kita mikirkan di situ majalah bodahi itu kan semuanya itu termasuk. Kita mau melanggar, mau misalkan disuruh sama saya seorang TNI, ya kan? Disuruh ke A, kalau saya melanggar ke B berarti kan apakah kamu tidak malu di situ melanggar ini kan gitu. Nah, dari situlah saya selalu setiap saya melangkah itu saya harus ingat pesan dari orang tua, kamu jangan sekali-kali berbuat di luar norma-norma agama yang kita anut. Oh ya, kita masuk ke kerukunan, Pak ya. Di kerukunan ini bentuk program yang ingin kita lakukan yang sesuai dengan masyarakat Bima di sini apa sih ke depan untuk membangun masyarakat Bima yang bermukim di Kabupaten Tenggara? Ya, yang pertama karena saya sudah dipercaya oleh seluruh warga masyarakat Bima itu yang ada di Kabupaten Tenggara, karena kemarin itu secara aklamasi ya, pilihannya itu tidak ada langsung semua yang hadir, tidak ada lagi langsung ditunjuk kepada saya sendiri, itu adalah suatu kebanggaan dan rasa syukur saya, berarti saya sudah dipercaya oleh warga Bima Dumpu. Ya. Adapun program yang saya ingin laksanakan yang pertama
saya ingin membentuk kerukunan di tiap-tiap wilayah di masing-masing kecamatan. Kemudian yang sekaligus mendata semua warga Bima Dompu yang ada di tiap-tiap kecamatan. Setelah itu semua itu baru nanti saya akan mengumpulkan semua terkait rencana program yang kedepannya yang akan saya laksanakan. Itu pun program yang saya susun itu bukan semata-mata harus ide saya. Saya harus ada menerima saran usul dari masyarakat. Ya, mungkin ada kekurangan dan kelebihan yang saya buat program kedepannya itu 5 tahun kedepannya itu ada mungkin keliruan, nanti kan ada usul dari masyarakat mungkin perlu tambah, kita tambah. Pada intinya semuanya itu program yang kita buat itu program untuk kebaikan kita bersama. Ya, yang terutama yang harus saya lakukan sekarang yang pertama itu membantu masyarakat yang mungkin secara sosialnya itu mungkin ada yang sakit, ya kan? Kemudian ada masyarakat kita yang mau pulang kampung tidak mempunyai biaya. Nah, itu perlu kita bantu sekarang. Nah, kemudian program itu dari saya sendiri dulu ini, belum ada masukan dari yang. Kemudian adik-adik mahasiswa yang selama ini kontrak datang ke sini kontrak, ya kan, uang makan aja nggak punya. Nah, nanti kita pikirkan di mana nanti sekretarinya nanti untuk memikirkan tempat kita membangun mungkin ada lahan, kita bangunkan asrama untuk menjadikan satu sekretariatnya di situ nanti. Kita mungkin tampung, ada warga kita juga yang datang, kita sebelum dia ke tempat tujuan itu mungkin kita tampung dulu di situ semuanya. Itu kemudian harapannya yang terakhir saya, karena saya sudah percaya, saya hanya bisa mengajak, mari kita bersama-sama untuk membantu warga kita, membantu pemerintah dalam membangun kita. Kepada para tokoh yang ada di kabupaten di Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya tokoh Bima, apa yang Pak kami harapkan kepada mereka untuk membangun kerukunan ini ke depan? Ya, harapan saya kepada yang pertama kepada pendiri kerukunan dan penasehat, ya, dan pembina tokoh-tokoh yang ada di belakang kita. Saya yang pertama terima kasih sudah mempercayakan kepada kami. Kami hanya minta berikanlah masukan saran kepada kami untuk kebaikan perkumpulan kita ini. Kami tidak bisa bekerja sendiri tanpa masukan dari bapak-bapak semua, tanpa dukungan dari bapak-bapak sesepuh saya atau bima yang ada di dekat. Berikan masukan. Kalau kami salah melangkah, berikanlah teguran kepada kami sehingga kami bisa melangkah untuk bersamaan ke depan. Kepada masyarakat Bima Dompu yang secara khusus diikuti apa yang kita harapkan? Ya, secara khususnya tadi kan sudah disampaikan yang saya sampaikan itu yang pertama kita bersatu untuk kebaikan. Ya, tidak ada lagi kita ego dalam arti kita Bima ini kita di sini adalah Bima keseluruhannya bersatu, satu hati satu jiwa, satu pemikiran. Harapan saya begitu. Kemudian dengan adanya perkumpulan itu saya mengajak kepada adik-adik semua, terutama anak-anak muda, jaga kekompakan, jaga silaturahmi, jaga tingkah laku kita di perantauan, jangan sekali-kali melanggar hukum. Ya, jangan sekali-kali melanggar hukum, jangan jadikan perkumpulan ini seakan-akan kita untuk berbuat melanggar hukum. Karena tujuan kita membuat kerukunan itu atau perkumpulan ini adalah untuk sosial, untuk membantu sesama, untuk membantu pemerintah daerah dalam mengatasi pembangunan. Kita harus bersinergi dengan pemerintah. Itu harapan saya. Saya tidak menginginkan ada warga saya, anak-anak muda yang bertingkah tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam perkumpulan. Artinya harus memberikan kontribusi positif untuk ukar, Pak. Iya, betul.
semuanya harus untuk Kukar. Karena kita berada di Kukar. Harus menjunjung tinggi adat istiadat. Adat kita dijunjung, adat istiadat yang ada di Kukar itu harus dijunjung tinggi juga. Sama-sama. Itu tidak boleh bertentangan. Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Apabila kita bersinergi dengan hal itu, insya Allah kita mau apapun pasti akan kita berjalan seirama. Mau apapun pasti kita bisa. Kalau kita saling menjaga, saling menghormati, ya kan, saling membantu, ya kan, antara yang ada kepada yang membutuhkan, pasti. Ya. Itu. Terkait ini Pak, terkait yang menarik yang kita sampaikan kemarin waktu saya wawancara di di kantor DPR ya. Kerjasama dengan pemerintah gitu Pak. Ya. Kerukunan ini. Barangkali ada yang mau kita lakukan dari kerukunan ini yang bisa pemerintah itu ikut juga membantu menyukseskan program-program kita. Iya. Apa yang mau kita lakukan dan itu mendukung program pemerintah di kita. Iya. Terima kasih. Begini. Kita ini dalam membuat perkumpulan kerukunan masyarakat di Madumpu ini kan harus kita secara sah di dalam pemerintah. Ini sudah saya lakukan dalam arti sudah ada SK-nya dari notaris, dari Menteri Hukum dan HAM. Tuh, tinggal kita melaksanakan laporan ke Kesbangpol dengan dilengkapi persyaratan-persyaratan yang diinginkan oleh pemerintah. Kan karena itu ada formulir-formulir segala macam yang harus kita isi, program-program ke depannya itu harus ada semua di situ. Setelah itu lengkap semua, di mana sekretarisnya, kepengurusnya bagaimana, ya kan? Tujuan dirikan ini apa? Kan harus ada semua di situ. Kalau itu semua sudah lengkap, kita isi semua formulir, kita laporkan ke Kesbangpol. Insya Allah nanti kita bisa berkolaborasi mungkin lebih ke pemerintah, terutama ke Kesbangpol untuk membantu kerukunan kita. Terakhir Pak, harapan untuk kerukunan ini kemudian barangkali juga ajakan gitu ya terhadap seluruh masyarakat di Madumpu di sini, sekaligus closing statement terkait apa yang kita wawancarakan hari ini, apa diskusikan hari ini. Ya, kepada seluruh warga saya, masyarakat di Madumpu, di Kabupaten Kutanegara, para sesepuh, orang tua saya, tokoh agama saya, guru-guru saya, Ama, Ina yang ada di Kabupaten Negara, adik, ya mari kita sama-sama untuk kemajuan kerukunan di Madumpu. Saya sendiri dan pengurus tidak akan mungkin saya bisa bekerja sama tanpa dukungan dari para sesepuh saya, para Amar Inandaiku yang ada di Kabupaten Negara serta Ari Roto Indaiku yang ada di sini. Mari bantu saya untuk sama-sama memberikan pemikiran, memberikan masukan demi kemajuan kerukunan kita ke depannya. Ya, tidak ada lagi kita berbeda pendapat. Harapan saya, ayo kita rangkul bersama. Tidak boleh membedakan yang kaya itu yang ini, tidak. Saya semuanya akan merangkul semua ke dalam hidup saya, karena saya orang miskin. Saya tidak mau membedakan siapapun, ya. Saya akan merangkul semua, terutama rumah saya yang ada di 20. Insya Allah saya akan buka 1x24 jam. Saya akan menerima warga yang ingin silaturahmi. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Ramli atas kesempatan, waktu, dan juga barangkali hal-hal yang saya anggap banyak sisi positif yang bisa saya gali dan bisa menjadi pelajaran bagi saya pribadi dan juga bagi pemirsa di Batam Desa.
Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak berkenan dalam penyampaian kami. Mudah-mudahan ke depan kita bisa kembali berbincang lagi, Pak, untuk terima kasih. memberikan hal-hal yang positif, menularkan hal-hal positif kepada masyarakat sehingga masyarakat kita berkembang sejahtera dan jauh lebih baik dibanding kondisi saat ini. Amin. Kami juga Amin. mengucapkan semoga Pak Ramli ke depan lebih sehat, lebih sukses lagi dalam menjalankan karir dan berkontribusi untuk kepentingan masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya Community Team, dan mudah-mudahan juga secara khusus untuk masyarakat Lima Dompu yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Baik, siap. Terima kasih. Insya Allah atas dukungan dan kedatangannya yang secara kaget saya datang ke sini. Ya, terima kasih. Ya. Mudah-mudahan doakan saya bisa membawa kerukunan ini lebih baik ke depannya. Itu sekali lagi, tanpa dukungan dari masyarakat saya tidak akan bisa berjalan. Berikanlah kritik dan masukan untuk kebaikan ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Pak Ramli atas pernyataan-pernyataan dan pelajaran-pelajaran yang disampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran positif bagi masyarakat kita, khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara, masyarakat Lima Dompu, supaya mereka punya keinginan untuk bangkit memberikan hal-hal kontribusi positif untuk Kabupaten Kutai Kartanegara, kemajuan daerah yang dimana kita hidup dan kita mencari makan, kita hidup dan mencari makan di sini. Dan kita menjunjung tinggi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ramli tadi, menjunjung tinggi nilai-nilai budaya adat istiadat di sini. Harus. Demikian, saya mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak berkenan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ramli. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.